perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pratama dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Randy Ridayadi SMH mengenai hukum pidana lanjutan pertemuan ke-13, yaitu membahas bab 5 alasan hapusnya kewenangan menuntut. Alasan hapusnya kewenangan menuntut yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. 2. Nebis in idem dalam pasal 76 KUHP. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Daluarsa pasal 78 KUHP. Penyelesaian di luar beracara pasal 82 KUHP. Dan yang terakhir, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduan baru yang dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantuannya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dengan adanya pengaduan, berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif terdiri dari beberapa. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Diatur dalam pasal 74 KUHP. Menolak kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan. Tetapi, jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi, khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Mungkin cukup segitu saja review pertemuan 13 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.